Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Teguh Triwahyudi dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di sini saya ingin memberikan tutorial tentang cara membuat daftar nama siswa menggunakan Excel. Yang pertama, aplikasi yang saya gunakan adalah Spreadsheet atau Google Spreadsheet ini. Oke, pertama kalian download dahulu, setelah itu kalian masuk ke aplikasi tersebut. Oke. Lalu kita pencet tambah di sini ya kawan-kawan. Oke, kita tunggu, sedang memproses atau loading. Oke, kita masuk ke Excel-nya ya teman-teman. Nah, oke. Pertama di sini saya ingin memperkenalkan yang namanya kolom dan baris. Oke, pertama kolom. Kolom itu yang bentuknya adalah huruf ya atau alfabet kayak A, B, C, D. Ini kita sebut dengan kolom. Lalu untuk 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu kita sebut dengan baris. Lalu kalau misalnya seperti ini artinya adalah A1, yaitu berada di kolom A dan baris 1. Lalu kalau ini berada di kolom B baris ke-9. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk seperti yang A1 atau B9 ini itu disebut dengan sel. Oke, di sini saya ingin membuat daftar nilai siswa. Oh ya, sebelumnya maaf ya teman-teman apabila ada suara yang mengganggu. Oke, di sini kita tulis no, lalu kita tulis nama siswa. Lalu mata pelajaran. Nah, di sini kita tulis mata pelajaran apa aja. Misalnya saya pakai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, lalu bahasa Inggris. Lalu matematika, IPA. Oke, lalu di sini kita tulis jumlah dan rata-rata. Oke. Nah, pertama kita ubah dulu ukuran dari si kolom dan baris ini ya teman-teman. Nah, kita perkecil. Nah, untuk yang mata pelajaran itu kita akan gabungkan sel. Pertama kita pencet yang A berbaris seperti ini. Nah, itu disebut dengan format ya. Lalu kita pencet tombol tengahkan. Lalu kita pencet tombol ditengahkan juga yang ini dan ini. Lalu kita pencet sel, lalu kita gabungkan sel. Nah, lalu lakukan itu. Dan untuk nomor, nama siswa, jumlah dan rata-rata itu pertama kita pilih format, kita pertengahkan dulu hurufnya, lalu kita gabungkan sel. Lakukan kepada yang lainnya juga. Nah, jika sudah maka kita akan tulis di sini nomornya 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk namanya kita tulis saja di sini contohnya Aisara, lalu Farhan, lalu Putri, lalu Rama dan lalu Intan. Lalu untuk nilainya misalnya kita kasih nilai. Oh ya, ini kolomnya kurang besar, kita perbesar dulu ya. Nah, oke, kita perbesar dulu teman-teman kolomnya. Nah, misalnya kita kasih nilai di sini 75, 80, 85, 90 dan 100. Lalu kita beri nilai 100, 95, 90, 85, 80. Lalu kita beri nilai di sini misalnya adalah 85, 70, lalu 75, 90 dan 75. Lalu kita beri nilai di sini 75. Oke, untuk yang nilai IPA kita berikan nilai ini 90, 100, 90, 85 dan 90. Untuk menghitung jumlahnya maka sama dengan SUM atau sum. Nah, pertama kita blok ya teman-teman, kita pencet C5 sampai dengan F5. Lalu kita pencet checklist di sini. Nah, kita lakukan itu kepada yang lainnya juga.
sama dengan sum maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan. Oke. Nah, jadi kita bisa melakukan ini supaya tidak ribet kita pencet ini. Maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan ya. Kita lakukan ini di bawahnya juga ya teman-teman. Nah, sum. Lalu kita blok yang bagian maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan lagi. Kita tulis lagi. Maaf teman-teman, tadi ada sedikit masalah. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya teman-teman. Nah, lalu kita tulis lagi di sini average-nya dari D6 sampai dengan F6 ya. Lalu kita tulis lagi sama dengan average atau average Nah, kita blok dari yang C. Oke. Dari C7 sampai F7. Lalu kita lakukan lagi yaitu average. Kita blok dari 8 sampai dengan F7 ya, dari C8 sampai F8. Nah, lalu kita tulis lagi di sini average. Kita blok dari sini sampai sini. Nah, selesai. Maaf, ternyata ini ada kesalahan, harusnya C6. Jika kita sudah menghitung nilai rata-rata, maka kita akan memberikan batas kepada ini. Kita pencet tombol yang di sini ya, lalu kita pilih yang pertama. Nah, jadi ada batasnya no. Maaf, ini ternyata sedikit berlebihan. Kita ulangin lagi ya dikit. Nah, lalu kita berikan batas. Nah, untuk daftar nilai siswanya kita ketengahkan dengan cara kita gabungkan sel, lalu kita ketengahkan dengan ini, dan selesai. Oh ya, jangan lupa untuk yang ininya kita bold ya. Bold itu artinya penebalan. Nah, selesai. Ini adalah contoh daftar nilai. Nah teman-teman, ini dia contoh daftar nilai siswa. Ini hanya sekilas saja ya teman-teman. Nah, jadi kita akan menge-save-nya. Cara menge-save-nya adalah kita memencet tombol checklist di sini. Nah, lalu kita bisa ganti nama sheet-nya. Misalnya yaitu daftar nilai siswa X akuntansi misalnya. Oke. Nah, jika sudah kita kembali. Nah, kita beri ini judul. Pertama, kita ganti nama. Namanya adalah contoh spreadsheet nilai siswa. Nah, selesai. Kita bisa lihat lagi sekarang hasil buatan yang telah kita kerjakan tadi. Nah, ini contohnya. Nah, selesai. Itu dia cara membuat spreadsheet daftar nilai siswa. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada kata sempurna dalam hidup ini. Kritik dan saran dibutuhkan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.